mata ini bisa melihat ya pasti tak lihat, cuman apakah aku berusaha untuk curi-curi pandang? Enggak, aku takut. Kamu bukan pendengar yang baik. Buat apa lo materai ke cowok atau ke orang lain ketika lo bisa berusaha sendiri? Nggak open BO ya. Sekarang punya? Yes. Enggak Enggak punya. Tidak. Ironi. Oh ya? It's okay. Kapan terakhir kali pacaran? 5 tahun yang lalu, 2018. Berapa lama itu 2018 pacarannya? Nah, sebenarnya kan nggak ada officially berpacaran gitu, jadinya ya nggak tahu, nggak ada ininya. He is cheating on me. Alias diselingkuhin. Seru. Kenapa kok bisa sampai terjadi perselingkuhan di hubungan kamu? Wah, ini membuka luka lama. Ya sebenarnya karena kita beda awal. Sama apa ya? Kita udah beda dari awal. Visi misi enggak? Bukan, Tuhannya yang beda. Oke, Tuhannya yang beda. Tapi ini namanya anak muda nih, sukanya coba-coba, ya belajarin aja. No problem. Setelah itu berjalan, kayaknya nggak ada ujungnya ini. Setelah itu ya udah sama-sama jauh nih. Terus putus alasannya dia yang bikin sakit hati banget adalah dia bilang kamu bukan pendengar yang baik. Putusnya karena LDR terus dia itu sama mantannya kayak apa ya, chatan gitu loh, kayak chatan. Terus kalau aku marah sama mantanku atau apa, itu kan namanya cewek kan pasti cemburu ya sama mantannya pacarnya kita. Nah Pasti. dia itu cerita ke mantannya itu jadi aku putus deh. Yang bisa diajak ngomong apa aja, terus kayak apa ya, diguyu bareng gitu loh, masih receh. Terus habis gitu kayak lebih ke berusaha buat melengkapi satu sama lain. Maksudnya bahas itu luas, gak harus hal serius. Maksudnya hal serius, gak serius itu bisa diobrolin gitu. Kan maksudnya orang beda-beda ya, jadi kayak mungkin ada orang sing kayak misalnya diajak ngobrol tuh kayak misalnya dia nggak tertarik sama obrolannya ya, jadi kayak oh iya, kayak nggak berusaha buat ngomongin itu terus, sama kayak nggak kelihatan aku sih gak pengen ngomong iki gitu, tapi kayak ya usah lah rumah naik gitu. Yang kalau diajak ngomong nyambung, terus habis itu yang humoris, terus habis itu ya yang dewasa lah pokoknya. Diajak ngomong nyambung itu ya apa? Emangnya ada tak orang diajak ngomong masalah bola, bahas masih bungkus? Ya enggak, ada juga yang enggak nyambung. Seumpama ya kita kayak ya melihat deh itu orang itu gini, terus apa sih yang kamu tuh jangan gitulah, maksudnya enggak, jangan ngurusin orang lain, kan enggak seru kan enak kalau apa ya, kalau punya pasangan yang ini kayaknya bagus ya, oh iya bagus, boleh gitu, kayak gitulah. Pasangan yang menarik menurut gue itu orang yang bisa spend waktu sama dirinya sendiri, gak cuma sama gue. Karena ketika lo spend waktu sama gue doang, itu malah nunjukin kayak dunia lo cuma gue doang, lo gak punya dunia luar. Menurut gue sih, jadi kayak dia menarik ketika dia punya kehidupan selain gue. Personally menurutku yang menarik itu yang pintar dan tahu kedepannya dia mau seperti apa. Ya, tapi menurutku kuantitas itu juga perlu, tapi tiap orang itu definisi kuantitas menurutku beda. Kalau buat aku setidaknya sehari chat itu ya udah nggak apa-apa. Jadi nggak yang intensitas
harus selalu chat gitu kan. Ada yang orang itu patokannya selalu chat, tapi lah aku sih penting sehari chat ya udah, itu menurutku udah intensitas yang cukup menurutku gitu. Kalau sekarang maksudnya seiman, setelah itu bekerja keras, lebih tinggi dari aku. Baik. Pokoknya pekerja keras sih, aku suka orang yang bekerja keras. Karena aku pun sama. Aku bekerja keras, aku kuliah sendiri, bayar sendiri. Dari waktu sekolah, terus buka usaha. Jadi punya mindset gimana caranya aku harus tetap menghasilkan uang. Gitu. Jadi cari pasangan juga yang sama mindsetnya, harus bisa kerja keras. Gitu. Mungkin kalau fisik kamu pengen yang kayak gimana? Kalau fisik yang penting nggak gendut, sama dia lebih tinggi dari aku gitu. Tinggi sih, tinggi terus ya. Nggak good looking sih, cuman apa ya? Dulu nggak punya pacar yang ganteng. Kamu nanti nggak good looking Nggak, maksudnya tuh keturunanmu. Maksudnya itu nggak malu dijak kemana-mana. Oke. Nggak. Cuman ya pokoknya bisa dilihat gitu aja. Aku suka sama cowok yang tinggi sama bersihan sih. Kalau aku nggak suka yang nggak bersihan. Nggak tahu sih, gue nggak punya spesifikasi buat look tersendiri. Cuma menurut gue orang itu menarik ketika gue cocok ngobrol sama dia, ketika gue nyambung sama dia, entah itu cara wawasan atau apapun itu gitu sih. Nggak pernah punya spesifikasi, cowok tuh harus gini supaya gue tertarik sama dia. Ya karena first impression doesn't really matter gitu menurut gue. Ketika lo melihat seseorang, ganteng, tapi lo nggak pernah tahu gimana cara dia berpikir, gimana cara dia bersikap gitu. Jadi lo better untuk take two step gitu untuk menilai orang. Fisik sejauh ini enggak sih, nggak punya. Aku lebih ngeliat ke personalnya orangnya daripada fisiknya. Tuh. Berarti pendek, keriting nggak masalah ya? Nggak masalah. Yang penting nyaman. Boleh. Dan enggak. Sama kayak cewek pada umumnya, ganteng. Tapi nggak yang kayak ganteng gue pengen dapetin dia, nggak, sekedar muji ciptaan Tuhan aja ganteng, mengakui kalau dia ganteng. Bukan berarti gue suka sama dia. Udah paling cuma ngeliatin. Udah, ngeliatin kok. Juri-juri pandang gitu. Enggak juga, aku nggak berani. Nah kan dia itu. Iya, tapi cuman bahkan ya lewat ya udah tak lihat gitu kan. Terus kayak misal posisi duduknya itu dia aku di sini, terus dia katakanlah di depanku yang mataku ini bisa melihat, ya pasti tak lihat. Cuman apakah aku berusaha untuk curi-curi pandang? Enggak, aku takut Curi-curi pandang aja. Terus biasanya nggak tahu, Surabaya lah sempit kan, jadi kayak mesti kayak dari saat ambek tongkrongannya apa kayak aku ngerti hari ini ngono, nanti stalking gini gitu. Cari-cari biasa detektif cewek kan, tapi yo gak di follow juga, jadi cuma kayak pengen tahu nama iki ngono, dia konsen iki gitu. Tapi nggak take action duluan gitu. Oh iya gitu bilang. Tapi yang nggak sekali lihat, terus 2 kali lihat, 3 kali lihat itu enggak. Karena kalau nongkrong lebih fokus ke teman-teman. Ya ngeliatin. Ya gimana terus mas kenalan dong, kan nggak mungkin. Kan sebagai cewek kan kita ya cuma bisa ngeliatin. Kalau syukur-syukur diajak kenalan ya alhamdulillah kan rezeki kita kan. Tuh. Feel pertama yang show off, pasti yang show off banget. Udah sih, menurutku itu tau sih, soalnya itu bisa mengarah ke sombong, bisa mengarah ke iri sama teman kerjanya mungkin. Kak, aku pernah deket sama cowok. Ini beneran related banget sama yang ada di Twitter atau Instagram. Jadi aku pernah deket sama cowok, terus dia bilang, hari ini aku naiknya mobil ini ya. Wah, aku nggak butuh kayak gitu. Terus kamu pasti nggak mau ya naik motor. Aduh, sumpah sih itu kayak Yang pertama kayak dia nggak bersihan itu tadi. Aku nggak suka sama cowok yang nggak bersihan,
terus aku juga ilfil sama cowok yang kayak terlalu minta-minta sama kayak terlalu minta-minta yang aku beliin ini yang aku nggak suka kayak aku malah kalau kamu diem aku malah pengen yang apa ya pengen beliin kamu ini itu gitu tapi kalau kamu yang minta-minta aku malah nggak mau gitu. Kayak cowok itu drama terus cari perhatiannya tuh kayak pura-pura bojok kayak ya aku lagi sakit terus kayak sebenarnya aku tuh paling gampang mendeteksi orang bojok jadi kayak ojo bojok sama aku soalnya aku pasti tahu gitu boy apa caranya jadi kalau misalnya kayak saya pernah deket aku diarahin nonton pernah deket sama cowok kayak yang itu kayak pura-pura sakit sing sampai masuk aku lagi di UGD kayak wes ilfil banget jadi sing capernya tuh kayak drama gitu loh dibuat-buat jadi kayak soalnya aku mikir kalau misalnya aku ngasih perhatian kamu harus kayak iya kamu gak usah caper gitu. Ya, yang bikin gue ilfil sama cowok adalah ketika cowok berpikir bahwa dirinya adalah superior. Gitu. Banyak banget orang yang bilang kayak apaan lo feminis, no it's not about feminis maksud gue it's about human being gitu lo harus sama ratain cowok dan cewek gak ada yang namanya kayak tadi cowok harus bayar duluan atau cowok harus selalu ngebayarin cewek gak ada, setara gitu loh semuanya sama kan lo sama-sama orang lo sama-sama cari uang lo butuh usaha untuk itu gitu jadi gue paling ilfil sama cowok yang merasa dirinya superior. Sangat boleh karena ya kita ini dandan itu nggak pakai daun uangnya ya kan kita kerja kita dandan gimana secara kita secantik mungkin ya kan cewek aja kalau kena panas aduh udah hitam jadi harus perawatan gimana tuh menurut aku karena gini ya karena mindset aku ini dari mama aku sebenarnya mindset ini jadi perempuan itu harus bisa mandiri jadi kalau misalkan ditanya cewek materi itu tadi apa? Boleh atau enggak? Kalau dari pribadi aku enggak banget karena aku sendiri bisa cari penghasilan. Kenapa aku jadi orang yang materi ketika aku bisa mandiri? Kayak definisi materi menurutku enggak sih harus meratin dulu sih, tapi kayak seenggaknya kalau misalnya aku ya di umurku yang sekarang saya mulai cowok itu kayak ya misalnya kamu punya hubungan sama orang seenggaknya kamu tuh bisa sebenarnya punya uang gitu loh buat menghidupin dirimu sendiri gak harus bayar cewek cuman kalau segi materi dari sisi kayak oh ya sekarang gue seenggaknya punya uang buat settle sama dirimu sendiri soalnya apa caranya kamu tuh mau punya hubungan sama orang terus tapi kamu sendiri aja kayak nggak punya hubungan yang baik sama dirimu sendiri dengan cara gak ada kerja, gak ada duit, gak ada tabungan kayak gitu enggak Sorry karena menurut gue gini loh buat apa lo materai ke cowok atau ke orang lain ketika lo bisa berusaha sendiri nggak open BO ya berusaha sendiri kerja gitu loh maksud gue lo gunain otak lo gunain tubuh lo yang sempurna ini dikasih Tuhan cari duit lo nggak perlu kayak ya gue kan skincare mahal ya gue kan makeupnya mahal gue tahu tapi lo harus usaha untuk itu sendiri lo pengen cantik kan ya berusaha anjir boleh itu pilihan mereka ya nggak apa-apa lah kan mereka pasti punya tujuan pun aku juga punya tujuan jadi apakah boleh sangat boleh tapi aku enggak gitu aja. Love language-ku words of affirmation sama quality time. Kalau misalnya romantis itu kan relatif ya jadi kayak misalnya menurutku itu hal yang spesial tapi ternyata buat orang lain enggak akhirnya juga gak terlihat romantis atau kayak menurutku itu biasa aja cuman karena mungkin orang itu menganggapnya spesial jarang diberi kayak gitu itu bisa jadi romantis. Kalau aku suka nge-treat cowok itu cowok itu aku suka ngasih gift sama act of service itu paling tinggi kalau aku ngecek itu act of service itu paling tinggi pun sebaliknya kalau yang aku suka di treat sama cowok itu yang yaitu tadi act of service sama mungkin a little bit physical touch cuman jauh banget range-nya jauh banget. Aku pernah tes dan aku membuktikan sendiri emang act of service itu yang emang mendominasi diriku gitu. Love language gue itu words of affirmation.
Jadi gue tuh orang yang suka dipuji, suka diapresiasi apapun yang gue lakuin. Tapi nggak yang over ya, maksud gue pengen dipuji ketika itu memang perlu, it's necessary gitu loh. Ketika gue melakukan sesuatu hal yang memang gue pengen dipuji gitu. Soalnya aku gak suka sama cowok cuek. Jadi kalau cowoknya yang malah menggebu-gebu tuh aku kayak gitu. Gitu. Terus aku juga kayak suka yang dimanja, kayak dipeluk, dielus-elus, tapi bukan ke arah yang gitu ya, kan beda kan arah yang kayak intinya kamu suka manjain iya kayak gitu. Enggak, karena aku dari dulu punya pacar selalu kita sharing. Jadi keterbukaan itu penting dalam sebuah hubungan. Karena aku dulu pacaran sama si yang terakhir ini, waktu ketika aku nggak punya uang, aku bilang sama dia, aku nggak punya uang kalau kita jalan hari ini, aku bilang gitu. Dia udah nggak apa-apa ikut aku. Dan sebaliknya juga, ketika dia nggak punya uang terus kayak pengen keluar, ya udah kita pakai uang aku dulu juga nggak apa-apa. Atau sama-sama nggak punya uang nih, terus dia pengen, ini pernah kejadian pengen makan sushi, kita nggak punya uang banyak nih, ya udah kita berdua kayak gitu. Wow, big no. Enggak lah, dia bukan suami lo anjir, ngapain lo minta duit sama dia? Girls, you have your own money gitu loh, cari uang buat diri lo sendiri, nggak usah minta-minta gitu loh. Dia bukan suami lo, jadi nggak ada kewajiban untuk dia bayarin lo. That's really it. Kalau misalnya ada pikiran yang bilang, ya harus cowok lah, harus cowok, no, fuck you. Big no, enggak. Aku nggak seperti itu. Aku lebih suka, bahkan aku lebih suka bukan 50-50 ya. Aku makan apa, kamu makan apa, ya bisa bayar sendiri-sendiri. Kalaupun aku dibayarin, aku akan bayarin dia sesuatu kayak gitu. Jadi aku nggak yang dibayarin. Enggak sih, enggak. Karena aku nggak suka malah kalau terlalu dibayarin gitu. Jadi aku lebih suka kayak kita patungan gitu. Kalau kamu nggak ada ya udah aku gitu. Karena apa ya, kayak nggak enak aja gitu kan. Dia juga kerja cari uang buat keluarganya, masa iya aku yang bagian ambil uangnya aja kan jangan gitu. Enggak lah, setuju sama sekali. Soalnya kalau misalnya aku sih kalau nggak bagian bayar urunan. Soalnya ya aku ngerasanya pasanganku itu nggak bertanggung jawab buat biaya hidupku gitu loh. Maksudnya ya dia cuma masih sebagai pacarku toh gitu. Jadi ya aku masih menanggung diriku sendiri dan kayak dibayarin sama cowok itu enggak. Dan nggak tahu sih, tapi kan kita juga nggak tahu ya gue ke depannya itu bakal kayak apa. Kalau misalnya nanti putusnya nggak enak, terus masalah duit itu dibahas-bahas, jadi karena enggak gitu. Jadi kalau sejauh ini aku mesti sih kayak ya kalau nggak urunan gantian bayaran. Kalau kriteria orang tua aku sih lebih suka sama yang cowok-cowok yang keislamian gitu ya, terus cowok yang sabar gitu. Cuman kan namanya jodoh kan kita nggak ada yang tahu. Tapi alhamdulillah orang tua aku nggak pernah nuntut kayak kamu cari cowok ini gini. Alhamdulillah nggak pernah. Pokoknya yang penting bisa tanggung jawab kan, karena laki-laki tuh yang penting tuh tanggung jawabnya gitu. Itu baru aja terjadi. Iya, baru aja terjadi karena papaku tuh jodohin aku, tapi aku bilang enggak karena kita tidak hidup di zaman Siti Nurbaya. Bener kan? Jadi biarkan kita ini memilih pasangan kita sendiri. Ya untungnya ya ini langsung tak korelasikan sama kehidupanku in real life. Aku sama orang tua aku bener-bener open, jadi nggak akan mungkin untuk mendirectku untuk ke arah Siti Nurbaya. Iya, jadi pasti semua akan dikembalikan ke saya gitu. Enggak mau, karena ya gue udah cukup gede untuk milih pilihan hidup gue sendiri. Gue cukup tahu apa yang terbaik buat gue. Well, sometimes mungkin orang tua bilangnya atau mikirnya kamu belum cukup dewasa untuk menentukan hidup kamu kayak gimana, but I have my own choice gitu. Gue punya hak untuk bersuara tentang apa yang gue mau dan gue nggak mau. Kalau dijodohin enggak sih, Karena soalnya menurutku nikah itu sesuatu yang sangat amat apa ya, it's a big deal gitu loh. Jadi kalau misalnya kamu nggak nikah sama orang yang kamu benar ngerasa kamu itu seret, itu bakal
ya it's not gonna work gitu. Apalagi kalau misalnya kamu tuh sampai punya anak gitu. So menurutku kayak nikah itu benar-benar berat gitu loh, kayak orang nikah yang sama pasangan yang udah pacaran bertahun-tahun itu bisa gak cocok, apalagi dijodohin yang kamu tuh gak tahu orang yang gimana, latar belakang gimana, dan dipaksain buat ya berada di dalam satu hubungan yang sama gitu. Dan kalau misalnya sampai punya anak itu bakal kasihan sama anaknya gitu kok, soalnya ya kayak mereka aja gak bisa bareng-bareng, apalagi besarin satu manusia lagi dengan pikiran yang berbeda-beda dan gak punya ketertarikan yang lebih satu sama lain gitu. Jadi kalau misalnya aku dijodohin ya gak mau, aku tak kabur gitu.